Oke, halo selamat pagi. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesediaan Anda untuk berpartisipasi dalam wawancara ini. Sebelumnya, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dini Septiani Azri. Sekarang saya sedang menempuh studi di Universitas Indonesia sebagai mahasiswa semester 3 Fakultas Psikologi. Nah, tujuan dari wawancara ini dilakukan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah dasar metode intervensi psikologi yang menggali terkait strategi regulasi emosi saat menghadapi tekanan akademik dan deadline mahasiswa. Gitu. Nah, wawancara ini akan berlangsung selama kurang lebih 20 hingga 40 menit. Oke, sebelum sesi wawancara dimulai, saya ingin meminta izin untuk melakukan perekaman selama sesi wawancara. Sesi wawancara berlangsung, saya akan menjamin kerahasiaan setiap jawaban yang akan Anda berikan. Kemudian hasil dari jawaban yang Anda berikan itu dipergunakan untuk keperluan akademis. Nah, baik, jika Anda setuju, saya akan langsung ke sesi wawancara. Setuju. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan wawancara, apakah boleh Anda memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, perkenalkan, aku Nora Azkirazana. Aku di sini sebagai yang diwawancara. Aku juga mahasiswa di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia semester 3. Oke. Apakah saya boleh tahu kesibukan Anda belakangan ini? Belakangan ini karena ini kan udah akhir semester, jadi kesibukan aku paling tugas-tugas aja sama beberapa kesibukan di PANIT, tapi mostly tugas-tugas matkul, tugas-tugas akhir. Oke. Bisa boleh Anda ceritakan secara lebih rinci mengenai situasi akademik yang membuat Anda mulai merasa terbebani secara emosional gitu. Misalnya apakah tekanan itu muncul ketika tugas itu menumpuk dalam waktu yang bersamaan atau ketika deadline semakin dekat gitu, atau ada kondisi tertentu seperti tuntutan dari dosen atau standar nilai gitu. Oke, jadi kalau dari aku yang paling memberi beban atau tekanan itu kalau misalnya tugasnya itu mulai datangnya itu bersamaan dan banyak gitu. Contohnya kayak sekarang kan sekali dapet tugas itu langsung banyak karena emang udah di akhir semester juga. Terus yang nambahin tekanan itu kalau misalnya aku tahu tugasnya ini penting banget, kayak misal bobotnya besar atau tugasnya susah. Terus kalau misalnya kita kan kebanyakan tugas kelompok. Kalau misalnya kelompok aku nih ngerjainnya kayak di awal banget, terus menurut aku dikerjakan dengan sangat-sangat baik, aku jadi kayak terpressure juga gitu. Aduh, aku bisa nggak ya nyamain kinerja mereka, performa mereka dalam kelompok gitu sih. Oke. Apakah ada contoh lain selain tuntutan akademis gitu? Pengalaman selain itu? Misalnya kayak gini. Misalnya kayak yang membuat Anda itu kayak tertekan secara emosional gitu. Apakah ada pengalaman lain selain dari tuntutan akademis atau deadline gitu? Kayaknya kalau misalnya dari luar selain akademis itu mungkin kadang memberi tekanan, cuman nggak seberpengaruh kalau dari akademis. Oke, selanjutnya bagaimana sih kondisi lingkungan, misalnya kelas, rumah, organisasi atau teman Anda itu memengaruhi munculnya emosi tersebut? Bagaimana mempengaruhinya? Kalau di kelas mungkin berpengaruhnya bagus karena aku kan bareng teman-teman, jadi kayak saling ngelewatinnya bareng-bareng gitu. Kalau di rumah sebenarnya nggak ada yang begitu mempengaruhi. Kalau di organisasi mungkin itu kan di luar akademis. Terus kalau misalnya kadang ketemu orang-orang yang kurang sesuai itu malah jadi kayak nambahin pressure, nambahin beban gitu, karena kayak
jadi semakin banyak aja, semakin susah gitu tuntutannya. Oke, kalau dari yang Anda sebutkan tadi, lingkungan mana sih yang paling memberi tekanan gitu? Yang paling memberi tekanan sebenarnya walaupun lingkungan akademis di kampus itu kayak yang tadi aku bilang bisa ngasih support dan dukungan, itu juga bisa ngasih tekanan karena kan teman-teman terdekat tuh otomatis sefakultas, seprodi, terus bareng-bareng terus ngelewatin matkul yang sama. Jadi aku kayak kalau misalnya kalau individu aku kadang merasa tertinggal. Kalau dalam kelompok gitu kayak yang tadi aku bilang, aku takut performa aku itu kurang maksimal dan bisa ngaruh ke orang lain juga. Itu sih yang ngasih pressure. Oke. Apakah ada momen tertentu gitu yang paling kayak ketika tekanan di lingkungan itu terasa benar-benar kuat banget gitu? Boleh Anda ceritakan? Paling kayak yang aku bilang itu tadi sih, kalau misalnya tugasnya itu tugas-tugas yang kayak tugas akhir, tugas yang penting gitu, atau kalau misalnya minggu-minggu UTS, UAS itu bener-bener ngasih pressure banget. Oke. Kemudian saat emosi mulai muncul, apa sih tanda-tanda yang awal yang Anda rasakan, yang Anda sadari pada diri sendiri, baik secara fisik itu maupun secara mental, secara pikiran? Kalau fisik nggak ada, cuma kalau dari perasaan tuh mulai muncul perasaan, walaupun tahu banyak tuntutan, itu tuh malah jadi hilang motivasi gitu, malah jadi nggak mau malah jadi nggak ada dorongan buat ngerjain apa-apa, kayak nggak mau ngapa-ngapain karena capek duluan gitu. Itu sih. Oke. Kemudian ketika Anda mulai merasa tertekan oleh tuntutan akademik, strategi apa yang biasanya Anda lakukan pertama kali untuk membantu diri Anda tetap tenang atau dapat berfungsi? Apakah Anda cenderung menghindari situasi yang membuat stres atau menunda pekerjaan, atau justru mencoba mengatur ulang jadwal dan prioritas Anda? Kalau misalnya udah tertekan, biasanya aku cari hiburan dulu. Jadi kayak aku mungkin setelah atau sebelum belajar gitu aku kayak santai dulu, atau aku main, atau nggak ngapa-ngapain bahkan. Pokoknya yang penting jangan sampai pressure-nya ini terlalu besar, terus malah kayak yang aku bilang tadi, aku malah end up jadinya nggak bisa ngapa-ngapain, jadi kehilangan motivasi buat ngerjain apa-apa. Oke. Apakah strategi yang Anda pilih itu efektif di awal, ataukah justru menambah tekanan dalam jangka panjang? Sebenarnya kalau misalnya yang aku bilang tadi kayak misal cari hiburan atau main dulu, itu tuh selama aku bisa ngontrol durasi dan intensitasnya dan frekuensinya, itu justru akan ngaruh, memberi dampak positif dari awal sampai akhir sih. Pokoknya intinya selama aku bisa membatasi dan bisa mengontrol sejauh mana distraksi yang aku butuhin gitu buat menghindari stres. Oke. Nah, selain strategi yang Anda lakukan itu, apakah ada strategi lain yang pernah Anda coba tetapi tidak berhasil gitu? Ini sebenarnya bukan strategi yang sengaja aku pakai, cuma mungkin kadang ini tuh nggak sengaja aku lakuin. Kayak misal udah ngerjain tugas itu mepet deadline atau belajar SKS, itu sebenarnya karena kelalaian aku juga sih, jadi keteteran. Cuma kan kayak mau nggak mau aku harus ngebut semuanya, cuman ya itu jadinya kurang efektif karena kerjainnya kurang maksimal, terus aku juga jadi under pressure banget. Oke, kemudian saat sedang stres karena tugas, bagaimana sih Anda mengarahkan fokus atau perhatian Anda? Nah, misalnya apakah Anda mencoba fokus pada tugasnya atau melakukan distraksi seperti bermain ponsel atau hiburan yang sebenarnya disebutkan,
atau mengambil waktu jeda untuk menenangkan diri gitu? Sebenarnya tergantung deadline-nya. Kalau misalnya deadline masih lama dan sekiranya masih bisa aku kerjain pelan-pelan, itu tentunya aku bakal kayak istirahat dikit-dikit gitu, terus aku jeda-jeda. Cuma kalau misalnya enggak sempet dan deadline-nya udah mepet, ya enggak berarti karena enggak bisa. Oke. Kemudian apa sih aktivitas jeda yang menurut Anda itu paling membantu dan mengapa sih Anda harus melakukan itu, kayak yang benar-benar membantu Anda gitu? Yang paling membantu itu kalau misalnya aku belajarnya, ini ada namanya tapi aku lupa. Podomoro. Gitu. Pokoknya yang kayak berapa menit terus aku kayak main games atau scroll apa berapa menit gitu. Karena menurut aku kalau dilihat dari nilai dan hasil belajarnya, menurut aku itu yang paling efektif sih. Tapi minusnya yaitu aku harus mulai dari jauh-jauh gitu, nggak bisa mepet, nggak bisa yang SKS gitu. Oke. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana sih cara Anda mengembalikan fokus Anda gitu setelah terdistraksi gitu? Kalau misalnya terdistraksi, aku kan biasa distraksi dari HP. Cara aku ngebalikin fokusnya itu biasanya either HP-nya aku matiin terus aku simpen, atau HP aku tuh aku pakai buat time lapse. Jadi aku belajar sambil time lapse gitu sih. Itu paling efektif karena kalau nggak kayak gitu, itu dorongan buat buka HP selalu ada. Oke, apakah Anda itu sering kewalahan meskipun tetap mencoba untuk mengatur perhatian gitu? Jujur sering, karena aku merasa regulasi aku itu masih kurang bagus, jadi masih sering. Oke. Selanjutnya, ketika sedang berada dalam tekanan, apakah Anda itu biasanya mencoba mengubah cara pikir Anda terhadap situasi tersebut gitu? Misalnya menilai ulang tantangan gitu, mencoba berpikir lebih realistis atau memberi makna positif terhadap situasi gitu. Kalau lagi di bawah tekanan, Iya. Biasanya lebih ke kayak misalnya aku panik, aku berusaha buat tenang aja, karena kalau panik tuh biasanya makin susah kan, makin nggak bisa dikerjain, terus makin ke pressure. Jadi aku berusaha buat nenangin diri sendiri aja. Kemudian apakah Anda itu cenderung berpikir negatif saat stres atau emang kalau iya bagaimana sih pengaruhnya terhadap diri Anda? Sebenarnya ada, cuman ya itu aku berusaha buat deny perasaan-perasaan atau pikiran negatif itu sih, karena aku tahu kalau misalnya aku biarin itu bakal justru makin memperparah. Kemudian bagaimana sih Anda biasanya mengatur respon tubuh dan ekspresi emosi Anda ketika berada dalam kondisi stres berat? Misalnya, apakah Anda menahan emosi atau melakukan pernapasan dalam atau kemudian menulis jurnal atau curhat dengan orang lain? Sebenarnya boleh diulang pertanyaannya? Oke, saya ulangi pertanyaannya. Bagaimanakah Anda biasanya mengatur respon tubuh dan ekspresi emosi ketika Anda itu berada dalam kondisi stres berat gitu? Misalnya, apakah Anda menahan emosi atau melakukan pernapasan dalam atau menulis jurnal atau curhat dengan orang lain? Syukurnya kalau misalnya dari segi fisik kayak pernapasan gitu enggak gitu ngaruh ke aku. Tapi paling aku lebih ke kayak itu sih, aku nyari temen ngobrol, atau aku pokoknya berusaha supaya yang aku rasain itu nggak aku pendam sendiri, aku open up ke orang-orang sekitar aja. Jadi lebih ke curhat sama orang lain gitu? Nyari support aja. Kalau secara fisik itu
apakah ada strategi yang paling membuat Anda itu kayak merasa lebih baik? Jujur ini nggak tahu strategi atau bukan, cuma kalau misalnya lagi stres atau lagi ke pressure gitu kan aku biasanya sakit perut, aku mules, jadi aku paling kayak menghindari makanan-makanan yang bisa bikin aku tambah mules aja. Jadi paling aku kayak banyak minum air putih, terus makan yang ringan-ringan aja kayak gitu sih paling. Oke. Nah, apakah Anda itu lebih sering mengekspresikan atau menahan emosi Anda sendiri gitu? Sebenarnya tergantung situasinya. Kalau misalnya kayak lagi di setting, kayak misalnya lagi di organisasi atau lagi di kelas gitu, aku tahan. Tapi kalau misalnya kayak lagi sama temen atau lagi sendiri, itu aku berusaha buat keluarin karena biar nggak numpet juga. Iya sih, betul. Oke. Apakah ada dampak ketika Anda itu kayak menekan ekspresi emosi atau dampak ketika Anda itu mengeluarkan emosi Anda sendiri gitu, seperti Anda ceritakan? Kalau dari sebenarnya aku nggak nahan emosi sih, jadi kayak nggak terlalu ada dampak negatifnya. Gitu sih. Oke. Kemudian ketika Anda mengekspresikan dampaknya itu seperti apa? Mengekspresikan sebenarnya bikin lega aja sih, karena aku kan jadi kayak merilis yang aku rasain gitu. Gitu sih. Jadi dampaknya positif sebenarnya kalau aku lepasin. Oke. Kemudian secara keseluruhan menurut Anda seberapa efektif sih strategi yang Anda gunakan dalam membantu Anda dalam mengelola tekanan akademik? Kalau untuk mengelola tekanan akademik, menurut aku lumayan efektif sih, karena so far aku masih bisa menjalani semuanya. Itu sih. Oke, apakah ada strategi yang awalnya bekerja tetapi kemudian tidak lagi efektif bagi diri Anda gitu? Strategi untuk strategi yang awalnya itu bekerja tetapi kemudian tidak lagi strategi mengelola tekanan. Iya. Apa ya? Sebenarnya dulu aku sempet kayak journaling gitu. Itu sebenarnya nggak gitu membantu sih, lebih ke kayak nge-ekspresiin aja. Cuma bukannya dia nggak bekerja, cuman aku kayak udah nggak ngelakuin itu aja, karena aku sekarang prefer buat cerita ke orang gitu. Karena kalau journaling kan jatuhnya tetap disimpan sendiri gitu kan. Itu sih. Oke, apa sih tantangan terbesar Anda dalam menerapkan strategi tersebut? Seperti journaling gitu. Tantangan terbesarnya ya itu sih, dia kurang bisa mengatasi, karena itu yang aku bilang tadi, dia tuh jatuhnya masih disimpan sendiri gitu kan, belum di keluarin gitu, jadi kurang bisa membantu aja. Nah, kemudian menurut Anda kemampuan regulasi emosi Anda selama ini itu meningkat, menurun, atau tetap sama aja gitu? Kalau dibandingin sama kayak mungkin pas SMP SMA mungkin sedikit lebih baik, cuma belum cukup baik sih menurut aku, cuma kayak udah better aja. Nah, kemudian setelah Anda menerapkan strategi regulasi emosi tersebut, apa yang biasanya Anda rasakan dalam jangka pendek? Apakah Anda merasa lebih tenang, tetap cemas, atau justru lebih gugup karena tekanan itu masih terasa gitu? Jujur lebih tenang sih. Oke. Nah, kemudian apa sih perubahan yang paling terasa pada tubuh atau pikiran Anda? Kalau tubuh sih nggak ada, kalau pikiran ya itu sih, jadi lebih terregulasi aja, aku jadi bisa ngatasin tekanan-tekanannya. Jadi bisa lebih tenang.
Oke, dari strategi yang Anda gunakan, apakah ada strategi yang memberikan efek yang cepat gitu untuk diri Anda gitu dalam meregulasi emosi? Efek cepat itu sih sebenarnya nyari distraksi, cuman itu yang tadi aku bilang minusnya harus bisa ngontrol seberapa banyak distraksi yang dicari supaya nggak malah jadi backlash gitu, malah makin buruk. Oke. Bagaimana sih kondisi emosional Anda setelah beberapa jam Anda itu mengumpulkan tugas atau setelah tugasnya itu selesai gitu? Kalau setelah beberapa jam setelahnya, jujur udah netral sih, udah nggak begitu terpengaruh, apalagi udah selesai juga. Oke, selanjutnya menurut Anda bagaimana sih strategi tersebut memengaruhi kualitas belajar Anda? Apakah membantu Anda menjadi lebih fokus dan produktif atau justru membuat Anda itu semakin kewalahan? So far bikin membantu sih, jadi semakin produktif. Semakin produktif gitu ya? Iya. Oke. Nah kemudian apakah bagaimana sih dampak terhadap nilai atau hasil akademik Anda? Kalau dari hasil akademik, sebenarnya kalau dinilai sendiri gitu nggak bisa, cuma kalau dilihat dari nilai dan kayak IP semester tuh semakin lama, karena aku semakin nemuin cara-cara baru dan aku bisa kayak aku semakin punya support system, itu semakin bagus sih dibanding kayak pas awal-awal kuliah. Oke. Selanjutnya, jika melihat proses Anda dalam jangka panjang, apakah strategi regulasi emosi yang Anda gunakan itu membantu Anda menjadi lebih mampu menghadapi tekanan akademik, atau masih ada hal-hal yang membuat Anda itu kewalahan? Ini balik lagi sebenarnya kayak yang aku bilang tadi, yang kayak di tengah-tengah belajar aku nyari distraksi, nyari hiburan, itu selama aku masih bisa terus kontrolnya, itu kayaknya akan tetap works aja dalam jangka panjang. Sedangkan kalau misalnya aku masih nggak bisa membatasi diri, enggak, ya bakal berdampak buruk. Oke. Nah, selanjutnya, kalau menurut Anda, dukungan seperti apa sih yang paling Anda butuhkan agar lebih mampu mengelola emosi ketika menghadapi deadline? Yang paling membantu itu sebenarnya cukup dengerin dan validasi aja, karena kalau kayak gitu kadang ada yang kayak coba buat ngasih solusi, tapi kayak sebenarnya ya kita juga tahu gitu, kita tuh cuma butuh didengerin dan didukung dan ditemenin dan divalidasi aja gitu. Oke. Nah, kemudian jika Anda ingin meningkatkan kemampuan regulasi emosi Anda, keterampilan apa sih yang paling Anda kembangkan? Meregulasi emosi. Jujur nggak tahu strategi yang legitnya gimana, cuma lebih ke kayak nggak terbawa situasi, nggak terbawa suasana, dan lebih ke mikir panjang aja sih dampaknya ke depannya dalam ngatur emosinya tuh bakal kayak gimana. Oke. Selanjutnya, menurut Anda apa langkah awal yang paling penting yang perlu Anda lakukan untuk menjadi lebih terampil dalam mengelola tekanan akademik dan emosi Anda gitu? Langkah awal nyari support aja sih dari kayak either keluarga atau teman, atau lebih baik lagi teman-teman yang sefakultas, seprodi gitu, jadi ngelewatinnya bareng-bareng. Oke. Baik. Oke, baik, pertanyaan tadi mungkin merupakan pertanyaan terakhir sekaligus penutup dari saya.
terkait topik wawancara kali ini. Sebelumnya, apakah Anda memiliki pertanyaan pertanyaan tambahan atau yang ingin Anda sampaikan sebelum kita mengakhiri sesi wawancara? Nggak ada sih. Oke. Saya rasa informasi yang Anda sampaikan itu kurang lebih sudah cukup sebagai data yang diperlukan untuk tugas akhir saya. Dengan begitu, saya ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya karena sudah mau meluangkan waktu dan kesempatannya untuk melakukan wawancara ini. Oke, saya mendapatkan banyak sekali informasi baru yang bermanfaat mengenai strategi regulasi emosi saat menghadapi tekanan akademik mahasiswa. Gitu. Nah, sebelumnya mohon maaf jika terdapat pertanyaan atau ungkapan yang kurang berkenan bagi Anda. Saya izin menutup wawancara ini. Semoga Anda sehat selalu dan apapun yang sedang Anda lakukan saat ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Terima kasih.